kasih Bapak Ibu teman-teman Majelis Guru SMP Negeri 6 Keritang. Pada kesempatan hari ini berkesempatan atau bersedia untuk mengikuti seminar yang saya adakan terkait dengan tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan kelima. Seminar yang akan saya lakukan hari ini adalah tentang penegakan budaya positif di SMP Negeri 6 Keritang. Jadi ini sangat berkaitan dengan rapat yang barusan tadi kita lakukan. Nanti kita bisa saling berdiskusi seperti apa sih sebenarnya posisi kita dalam penegakan budaya positif, terkait juga tentang peraturan sekolah yang barusan kita susun bersama dan kita sahkan bersama kepala sekolah tadi. Baik, ini salam saya positif vibes ini yang akan kita lakukan di sekolah kita. Semoga budaya positif yang kita inginkan benar-benar nanti berjalan, dimulai dari kita dan bagaimana seharusnya posisi kontrol kita di sekolah sebagai guru demi penegakan budaya positif bagi murid-murid kita. Baik, sebelumnya ini dia sebenarnya konsep budaya positif itu oleh Bapak Pendidikan kita menghubungkan konsep pendidikan dengan konsep budaya positif dan lingkungan di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Inilah tujuan penegakan budaya positif yang akan kita gerakkan atau yang akan kita lakukan. Selanjutnya, memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, di sini ada 3 pertanyaan pemantik, Bapak Ibu semua. Coba kita perhatikan bersama-sama. Pada pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman yang kita berikan dapat membuat anak-anak kita menjadi disiplin? Bagaimana? Apakah hukuman yang kita berikan kepada anak kita dapat membuat anak kita menjadi disiplin? Tidak juga. Kecil persentase keberhasilannya. Belum tentu. Oke. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah benar seperti itu? Bagaimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena mengalihkan. Belum pasti. Bisa jadi itu belum tentu. Aja, oke. Lanjut yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya benar. Belum tentu. Nanti kita bahas bersama kenapa kok poin 3 ini masih juga belum pasti. Baik, kita ini bersama-sama yang mulai dari pokok bahasan yang pertama. Ini paradigma, perubahan paradigma. Oke, kita akan belajar tentang teori kontrol. Bapak Ibu boleh saya minta tolong untuk melakukan praktek Bu Dela mungkin dengan Bu Reka. Praktek apa Ibu? Seperti yang di papan tulis, Bu Dela sebagai seorang A, Bu Reka sebagai seorang B. Bu Reka silakan menulis di secari kertas kecil dan mengenggamnya kuat-kuat. Jangan kwitansi penjual belian tanah. Menuliskan hal yang Bela gemuk bilang. ya, bukan tuliskanlah sesuatu yang sangat berharga pada hidup Ibu mereka, yang sangat berharga yang tidak boleh orang lain mengambilnya. Satu saja hal yang sangat berharga bagi Ibu yang tidak boleh orang lain mengambilnya atau orang lain merampasnya dari Ibu. Duit. Mengancam Sudah? Silahkan secari kertas itu digenggam kuat-kuat Bu. kayak pemenang tegonis berarti tidak. Genggam kuat-kuat sesuai dengan petunjuknya. Ibu Reka silakan genggam kuat-kuat kertas yang bertuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Ibu yang tidak boleh orang lain mengambilnya. Kemudian teman Anda yang B ini Bu Reka mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Bu Reka untuk memberikan benda tersebut. Mulai dari membujuk, mengancam, menghardik, Berarti yang membuli boleh ya? menyuap, apa saja yang dapat caranya
bagaimana apa yang terjadi? Bu Reka apa ya? Kira-kira siapa menang dua nih? Kira-kira apa yang ada di dalam itu? Saya mau tahu. Tidak. Saya melihatnya. Mereka itu adalah hal yang berharga. Boleh saya melihatnya? Tidak. Saya kasih ini. Oh tidak. Saya melihat sedikit saja. Tidak boleh. Kita berteman. Ya, saya tidak mau. Ada siapa lalu Bu? Pegocor. Biar saja ibu yang marah, tapi saya tidak mau. Saya bisa mengancam dan menghapus dan bisa mengancam. Ini saya bisa ambil. Oh silahkan. Oke, cukup. Bagaimana apa yang terjadi? Oke, terima kasih. Bu Dela dan mereka terima kasih ekspresinya. Apa yang terjadi dari aktivitas yang tadi? Apakah Bu Reka, apakah Bu Dela mampu mengambil hal yang berharga dari Bu Reka? Bisa, tapi bila memaksa dengan cara Yang terjadi tadi, apakah tidak. Siapa yang mengontrol tadi? Ya kayak sekarang inilah yang dimaksud perubahan paradigma, kontrol diri. Lanjutkan ya. Ternyata kalau kita mau itu sesuatu yang berharga, kita sendiri yang kontrol, nggak akan orang lain mampu mengubah apa yang kita jaga tadi. Nah, inilah paradigma perubahan tentang teori kontrol yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kita lanjutkan. Nah, ilusi sesungguhnya. Ini dia yang dikatakan suatu ilusi, bahwasanya kontrol dari luar itu hanya sebagai ilusi belaka. Itu sebenarnya bukanlah dari diri dalam manusia itu sendiri. Baik, ini perubahan paradigma teori kontrol yang hanya merupakan ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kalau kita memberikan ancaman itu adalah sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga hanya sebagai ilusi. Oke, itu tidak benar. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Bahwasanya semua penguatan itu bersifat efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Itu juga hanya sebuah ilusi. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga bukanlah sesuatu hal yang benar. Itu adalah sebuah ilusi. Oke, baik. Penjelasannya berikut ini. Perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Ini yang saya masukkan tadi. Bahwasanya ada stimulus respon, ada teori kontrol yang ada dalam diri kita masing-masing, dalam diri setiap manusia masing-masing. Ada yang namanya teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dari demonstrasi tadi yang memiliki kontrol siapa? Yang menjaga diri kita siapa? Kita sendiri. Baik. Oke, ini dia penjelasannya tentang teori kontrol yang saya maksudkan. Nah, kita sebagai guru harus paham, harus mengerti tentang perubahan paradigma dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Silahkan diperhatikan di papan seperti itu. Bahwasanya stimulus respon kita sebagaimanapun kita menyusun sebuah peraturan, okay? Sebuah stimulus respon, sebuah doktrin tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan teori kontrol dari dalam diri setiap manusia atau anak kita juga manusia. Jadi perubahannya di sini kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita, itu juga hanya sebagai sebuah stimulus respon. Nah, yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita juga harus mengerti orang lain juga punya kebutuhan, punya pandangan yang berbeda dengan kita. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya ini juga hanya sebagai stimulus respon. Nah, teori kontrolnya, kalau kita melihat dari kacamata teori kontrolnya, sesungguhnya perilaku itu adalah sesuatu yang ada tujuannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini juga hanya sebuah stimulus respon. Nah, yang benar adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oke? Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga hanya sebagai sebuah stimulus respon. Nah, teori kontrol dari kalimat ini adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Oke? Selanjutnya, paksaan pada saat wujudan gagal. Nah, perubahan paradigma menuju teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru.
Nah, di stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah. Nah, pada teori kontrol, model berpikirnya adalah model berpikir win-win solution atau model berpikir menang-menang. Oke, kita harus sama-sama memperhatikan perubahan teori. Nah, tujuan dari kita memahami stimulus respon dan teori kontrol tadi adalah untuk menciptakan budaya positif, disiplin positif yang menurut teori William Glasser itu dikelompokkan menjadi 4. Anda bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Inilah yang dimaksud sebagai makna disiplin. Bahwasanya disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Inilah sebenarnya yang makna disiplin yang sesungguhnya. Selanjutnya, pada teori yang kedua, semua perilaku punya tujuan. Nah, ini terkait dengan teori motivasi. Kita ingat, motivasi itu ada dari beberapa hal. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari ketika kita ada suatu peraturan. Nah, ketika seseorang itu menghindari hukuman, nah itu adalah motivasi ekstrinsik untuk menumbuhkan disiplin positif, karena ada motivasi ekstrinsik, karena ada motivasi dari luar. Nah, ketidakefektifan dari stimulus respon tadi di sini. Berikutnya, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sebuah imbalan. Karena mengharap suatu imbalan, ini juga sebuah motivasi ekstrinsik, karena ada motivasi dari luar. Nah, yang selanjutnya, teori motivasi yang ketiga, inilah yang mau kita tebalkan kepada anak didik kita, kepada diri kita sendiri juga, yaitu tentang motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik. Dengan apa? Dengan penegakan nilai-nilai kebajikan universal, yang mana nanti kita akan curahkan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, setelah kita tadi sudah menyusun peraturan sekolah, nanti saya harapkan kita bersama-sama akan membuat atau menyusun keyakinan sekolah kita. Jadi, saya contohkan beberapa keyakinan kelas yang sudah saya susun bersama anak murid kita di kelas 7, betul, baru kelas 7 yang sudah saya susun. Baik, kita lanjutkan tentang teori kontrol dari William Glasser. Model berpikir win-win atau menang-menang dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ini terkait dengan posisi guru, posisi kontrol guru, karena bagaimanapun juga kita dalam sekolah, posisi kita untuk menegakkan disiplin pada murid, untuk menegakkan budaya disiplin pada murid, maka kondisi guru atau posisi guru, peran guru adalah sebagai kontrolnya, sebagai posisi kontrolnya. Menurut William Glasser, ada 5 posisi kontrol guru dalam penegakan budaya positif. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kelima posisi ini nanti akan saya contohkan dalam tayangan video untuk memperjelas sebenarnya posisi kontrol kita, Bapak Ibu semua, itu ada di mana, dan kita harus benarnya itu harus posisi apa dan bagaimana. Oke, saya lanjutkan dulu. Di posisi manajer ini berjalan dengan penegakan restitusi. Dengan cara apa? Dengan cara penyelesaian kasus atau persoalan, membantu peserta didik dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nanti kita akan perdalam lebih dalam tentang segitiga restitusi. Inilah yang nanti seharusnya kita lakukan sebagai seorang guru. Yang terakhir, teori kontrol yang terakhir yakni realitas atau kebutuhan kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Dan kita harus sadar bahwa setiap orang juga mempunyai gambaran yang berbeda tentang dunianya. Nah, ini teori realitas ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Dari peta konsep inilah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kita akan bahas satu persatu di tiap poinnya. Yang pertama tentang makna disiplin. Sesungguhnya kita membuat peraturan, baik itu peraturan di kelas, peraturan di sekolah, itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa, Bu Asma? Kita buat peraturan untuk apa? Untuk dipatuhi. Untuk apa sebenarnya kita mau menciptakan apa dari sebuah peraturan? Ketertiban. Oke. Masukkah di sana kedisiplinan? Masuk. Oke, baik. Kita bahas tentang makna disiplin sesungguhnya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah sebenarnya asal mulanya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Dulunya kata disiplin itu oleh murid-murid Sokrates dan Plato, sebenarnya dia adalah sebuah kata dari sebuah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, menjadi apa yang dia hargai. Di sini sesungguhnya makna dari disiplin. Namun dalam budaya kita sehari-hari, dalam yang kita rasakan, benar atau salah, yang terakhir ini, poin terakhir yang saya tuliskan di sana, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah hampir mirip dengan makna peraturan yang saya pancing di awal tadi? Ya, disiplin itu hampir kayak mematuhi peraturan gitu. Nah, disinilah dalam budaya kita telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebenarnya bukan di sana nantinya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dia hargai atau pencapaian sesuatu. Disiplin di dalam budaya kita itu berhubungan dengan ketidaknyamanan, harus begini, harus begitu, benar atau tidak? Ya. Nah, sesungguhnya itu yang mau kita benarkan, itu yang mau kita benahi di sana. Sesungguhnya disiplin positif tadi kemana? Nah, disinilah yang akan kita perbaiki, bahwasannya bukan hanya kita mau patuh aturan, tapi juga benar-benar dari dalam, benar-benar kita menghargai, benar-benar bukan hanya kita mau murid kita mencapai suatu kata disiplin tadi benar-benar karena dia menghargai dirinya dan ingin mencapai sesuatu itu apa, nilai yang dia yakini sebagai nilai yang mau dia tuju, nilai mulia yang ingin dia capai. Seperti itu kira-kira makna disiplin. Nanti setelah berlanjut ke materi berikutnya akan lebih tebal lagi atau lebih paham lagi Bapak Ibu. Nah, apa tadi yang ingin dituju, nilai-nilai mulia yang ingin dituju, yang ingin dihargai tadi. Nah, disinilah berjalan nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang ingin dituju. Jadi makna disiplin tadi sesungguhnya sejatinya adalah ingin mencapai nilai-nilai kebajikan. Bukan hanya sekedar patuh pada sebuah peraturan. Oke, baik, kita lanjutkan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke, jadi makna disiplin itu sesungguhnya di sini, yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, sehingga
membangkitkan motivasi intrinsiknya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang saat ini kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan makin jelas ya Bapak Ibu teman-teman semua tentang profil pelajar Pancasila yang beberapa bulan kita gaungkan di sekolah kita yang sebagai sekolah penggerak, bahwasanya nilai-nilai kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, itulah sebenarnya nilai-nilai kebajikan sebagai keinginan yang ingin ditumbuhkan kepada setiap insan Indonesia, yang ingin ditumbuhkan di setiap pelajar Indonesia. Dengan apa? Dengan penegakan budaya positif. Nah, caranya ini yang akan kita pelajari. Nah, di sini sudah kita jumpakan. Ternyata untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini sebenarnya adalah sebuah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan penghargaan, ini juga merupakan motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah motivasi atau perilaku untuk menghargai diri sendiri. Dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Inilah tujuan dari disiplin positif. Sesuai dengan Ki Dewantara yang mengingatkan bahwasanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah atas dirinya sendiri. Cakap untuk memerintah dirinya sendiri, cakap untuk mengontrol dirinya sendiri. Kembali lagi ke teori kontrol yang barusan kita pahami tadi, bahwasanya kita mau membuat anak-anak kita merdeka, bukan hanya terlepas dari perintah, tapi juga untuk mampu mengontrol dirinya sendiri, mampu memerintah dirinya sendiri. Sesuai apa? Sesuai nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Oke. Mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita jadi menanyakan suatu peraturan? Kenapa demikian? Seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Kenapa demikian? Nah, dari kenapa peraturan? Kenapa kok tidak peraturan saja? Kenapa kok harus kita membuat suatu keyakinan? Intinya di sini nantinya untuk mendukung motivasi intrinsik. Sekali lagi, kenapa kok kita harus menyusun keyakinan? Kenapa kok bukan peraturan saja yang kita buat seperti itu? Maka tujuannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik agar kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, maka motivasinya hanyalah motivasi dari luar. Dia hanya menjalankan kontrol dari luar. Dia akan menangguhkan atau menggantungkan kontrol dari luar. Tujuan kita membuat keyakinan tadi untuk mendukung motivasi intrinsik. Nanti kita akan bedakan yang mana peraturan, yang mana keyakinan. Oke. Nah, budaya positif yang ingin kita tampilkan tadi, di sini ada skala ya, diagram lingkar ya. Budaya positif itu akan tumbuh di dalamnya karena tercipta kalau sudah tercipta budaya positif, pasti di dalamnya sudah tercipta lingkungan yang positif. Oke? Individu-individu di dalamnya pasti sudah mempunyai suatu
keyakinan tentang kebajikan yang dia yakini. Individu di dalamnya sudah pasti dia menaati peraturan yang ada. Di sini dia ya, sejatinya budaya positif itulah tujuan utama kita. Nah, ini kita bandingkan, ada peraturan, ada keyakinan. Di sebelah kiri di sana, atau peraturan yang barusan kita susun tadi, boleh dibandingkan teman-teman. Lembar peraturan yang barusan kita buat tadi, silakan dibaca dengan perbedaan keyakinan kelas di sini. Bisa ya? Atau yang 73 aja yang terbesar. Di saya Bapak Ibu. Menghadap ke saya. Oh, yang ngomong. Menghadap ke saya ini. Menghadap saya ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, perhatikan ya. Coba bandingkan dengan lembar peraturan yang barusan kita susun bersama tadi. Lembar peraturan yang barusan kita rapatkan tadi, peraturan sekolah, bandingkan dengan keyakinan. Peraturan atau keyakinan sesungguhnya yang memancing motivasi intrinsik disinilah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Sesungguhnya agar anak kita nantinya itu benar-benar menerapkan budaya positif bagi dirinya, agar benar-benar tercipta disiplin positif bagi dirinya, maka sesungguhnya yang ingin kita tanamkan kepada mereka adalah sebuah keyakinan yang memuat di sana nilai-nilai kebajikan yang baru saya sampaikan tadi. Coba bandingkan peraturan yang sudah kita susun dengan keyakinan kelas. Contoh peraturan bisa dibacakan satu saja. Ya, bentar ya Bu. Di sini misalkan apa dia? Yang Itu poin-poin saja ya. sepeda tadi. Oh ini, meminjam sepeda teman dan barang lainnya tanpa izin pemiliknya misalkan. Itu sebuah peraturan. Oke. Nah, berkaitan. Oke. Nah, bandingkan dengan poin redaksi keyakinan di sini. Di sini ini adalah keyakinan kelas 73 di kelas saya yang sudah saya susun bersama anak-anak. Ini mereka sendiri. Jadi prosedur penyusunan keyakinan kelas nanti juga akan saya sampaikan di sini. Nah, di sini yang sudah ada hasilnya dulu. Coba kita bandingkan. Nilai-nilai kebajikan di sini sudah muncul. Nah, kita tinggal mengacu saja pada nilai-nilai kebajikan yang sudah anak-anak susun ini untuk menerapkannya budaya positif yang ingin kita capai tadi. Jadi, kalau kita mengadakan peraturan saja, maka hanya motivasi eksternal dan dia tidak efektif. Gimana tidak efektifnya? Setelah ini saya sampaikan. Bandingkan, kalau kita sudah membuat suatu keyakinan, ini contohnya ya. Di sini kelas 73 sudah punya 3 keyakinan kelas. Yang pertama, kami meyakini bahwa sangat penting menghargai dan menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Jadi, di poin pertama ini adalah nilai menghargai dan menghormati. Oke, nilai kebajikan menghargai dan menghormati. Di sini sudah masuk tentang pembulian, menghargai orang lain, tentang tidak masuk sekolah tanpa izin, juga menghargai dan menghormati. Oke? Yang kedua, contoh yang kedua, kami meyakini. Jadi kalimat-kalimat keyakinan itu benar-benar mencerminkan anak itu sudah punya suatu keyakinan. Ada nilai kebajikan yang dia junjung dan seperti itulah, nilai seperti itulah yang mau dia tampilkan. Yang kedua ini contohnya, kami meyakini bahwa sangat penting bertanggung jawab atas segala perilaku dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Di sini nilai tanggung jawab yang mereka junjung, yang mereka tampilkan pada suatu keyakinannya. Kita berpatokan dari keyakinan yang sudah mereka buat ini saja, kita bisa melakukan peraturan-peraturan yang sudah kita susun tadi. Kita sangat mudah untuk menegakkannya kepada anak apabila nilai-nilai ini sudah diyakini oleh anak kita. Selanjutnya, nilai kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Berarti di sini adalah nilai merasa diterima. Mereka sering mengatakan dalam penyusunan ini gini, yang jadi persoalan mereka adalah ini. Seringnya anak-anak ini tentang ini tidak diterima dalam suatu kelompok ini, tentang pembulian, dikucilkan betul. Iya. Gitu. Nggak mau aku Atau sama iya betul. Atau tentang nilai kepedulian. Nah, sudah masuk di sini ketika kita ingatkan dengan keyakinan, kita akan sangat mudah
menegakkan peraturan-peraturan yang ada. Ini yang sebenarnya poin khusus yang ingin saya sampaikan, tetapi sebenarnya untuk proses berikutnya bagaimana kita lakukan itu, baik kita lanjutkan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sudah paham tentang peraturan dan keyakinan? Bu. Mengerti ya? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini dia masih terkait dengan pendalaman tentang keyakinan kelas. Sana sudah saya buat tabel T dan Y. Apa yang dimaksud tabel T dan Y? Tabel ya dan tidak ya. Ketika nilai hormat itu akan tampak seperti hormat itu, kalau kita menghormati waktu maka dia datang tepat waktu. Maka nilai yang tidak tampak, artinya yang tidak tampak dari nilai hormat tadi adalah sering hadir terlambat. Berarti dia tidak menghargai, tidak mencerminkan nilai hormat. Gitu. Contoh yang lainnya, menyapa teman dan guru setiap hari itu nilai yang tampak dari nilai hormat. Nilai yang tidak tampak atau yang tidak mencerminkan nilai hormat, tak acuh kepada teman dan guru, cuek, tidak peduli. Bisa dipahami ya tentang tabel ya dan tidak pada setiap nilai kebajikan yang ada pada keyakinan kelas. Contoh berikutnya di nilai bekerja. Kalau dicontohkan di nilai bekerja, nilai bekerja tampak seperti ya, nilai tampaknya adalah tekun bekerja dan menyimak guru. Itu adalah nilai yang tampak pada nilai bekerja. Yang tidak tampak, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Atau contoh berikutnya, nilai bekerja menyerahkan tugas tepat waktu. Itu sudah mencerminkan nilai dari nilai bekerja. Nilai yang tidak tampaknya ya, tugas tidak dikerjakan, berarti tidak mencerminkan atau tidak menghargai atau tidak menjalankan nilai kebajikan nilai bekerja yang sudah dibuat dalam suatu keyakinan. Ya. Nah, ini dia perbedaan supaya lebih paham lagi tentang peraturan dan keyakinan. Kalau di sana adalah sebuah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempat yang dipindah di perpustakaan ya, Bu ya. Selalu kembalikan buku di tempatnya, ini adalah sebuah peraturan. Maka nilai keyakinannya adalah tanggung jawab. Bisa dipahami? Dan peraturan lagi satu lagi, dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Berikutnya, hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Maka nilai keyakinan yang ada di sana adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, maka nilai keyakinannya nilai keselamatan dan juga nilai menghormati orang lain. Berikutnya peraturannya dilarang menggunakan narkoba, maka sesungguhnya nilai yang ingin kita junjung, nilai kebajikan yang ada dari peraturan itu adalah nilai menjaga kesehatan diri sendiri. Betul. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Antri ya. Itu adalah nilainya dari keyakinan kelasnya adalah nilai menghormati orang lain dan bersabar. Selanjutnya contoh peraturannya gunakan masker. Aturannya gunakan masker. Maka nilai keyakinannya ada di sana adalah terkait dengan kesehatan dan keselamatan. Berikutnya motivasi ekstrinsik selanjutnya tentang hadiah atau penghargaan. Nah di sini saya kasih judul dihukum oleh penghargaan. Penghargaan yang kita berikan sesungguhnya juga tidak efektif untuk menumbuhkan budaya positif. Kenapa? Karena pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Dari penghargaan nanti akan berpengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek. Apabila tidak ada penghargaan, tidak ada hadiahnya, orang tidak akan mau melakukannya. Penghargaan juga bisa menghukum. Ya, terus menjadi tidak nyaman kalau tidak mendapatkan penghargaan. Berikutnya, penghargaan akan mengurangi ketepatan. Oke, asalkan dapat hadiah gitu aja. Jadi enggak konsentrasi ke dalam dirinya, bukan motivasi dari dalam dirinya, tapi kan ada hadiahnya itu dia mau melakukan. Ini juga masuk di sana penghargaan menjadi tidak efektif. Penghargaan jadi hukuman. Oke, penghargaan juga dapat merusak hubungan. Wah, bagaimana itu? Merusak hubungan antara sesama muridnya, ya, merusak hubungan antara sesama murid karena
motivasi intrinsik. Maka dari itu, sesungguhnya penghargaan yang kita berikan, hadiah-hadiah yang kita berikan harus tepat sasaran. Bagaimana caranya? Ini sudah kami diskusikan waktu kita di dalam ruang kolaborasi bersama CGP. Kenapa kok penghargaan dikatakan sebagai hukuman? Kenapa kok dia tidak efektif? Ternyata di sini ceritanya kami sudah melakukan diskusi. Begini, apabila kita mau memberikan suatu penghargaan, maka berikanlah pada saat yang tepat. Saat apa yang tepat? Saat anak kita merasa bangga. Gitu. Jangan diiming-imingi, nanti kamu dapat ini loh, jangan diiming-imingi, nanti nilaimu begini loh, maka harus begini, tidak seperti itu. Tapi berikanlah anak saat dia merasa bangga. Contohnya begini, contohnya saat murid kita minta membuat atau menghasilkan produk dari hasil belajarnya. Contohnya di IPA misalnya menghasilkan gini, praktikum untuk membuat tape misalkan. Ya. Nah, penghargaan yang kita berikan kan penghargaan bukan hanya hadiah, tapi bisa juga adalah penilaian, bisa juga refleksi kita terhadap hasilnya. Ini loh Bu, hasil saya. Nah, buatlah pada saat anak merasa bangga. Buat anak merasa bangga dulu. Kita buat anak merasa bangga bahwa kalian sudah berhasil ya menghasilkan tape misalkan seperti itu. Maka anak akan bangga. Wah iya, saya sudah berhasil menghasilkan tape. Maka penghargaan kita berikan saat yang tepat, saat kita sudah membuat mereka itu bangga dulu. Buat anak itu bangga dulu. Saat anak mengumpulkan tugas secara umumnya, misalkan anak mengumpulkan tugas, buat anak merasa bangga dulu. Wah terima kasih kamu sudah mengumpulkan tugas, hebat, anak itu sudah tepat waktu mengumpulkan tugas. Maka barulah kita memberikan penghargaan dari dia. Jadi berikanlah penghargaan pada saat yang tepat. Kapan saat yang tepat? Saat anak kita atau murid kita merasa bangga terhadap hasil dirinya, sehingga benar-benar dari hasil atau motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik di dalam Nah, ini tindakan-tindakan yang sering kita lakukan kepada anak. Sering ya, mungkin ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman atau konsekuensi inilah sebenarnya yang mau kita perbaiki ke arah yang benar, mencerminkan posisi kita ada di mana. Apakah posisi penghukum? Apakah posisi pembuat rasa bersalah? Apakah posisi teman? Apakah posisi pemantau atau posisi sebagai manajer? Mari kita perhatikan tindakan-tindakan berikut. Mencatat 10 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman. Jelas hukuman ya, karena hukuman itu membuat rasa tidak nyaman. Sesuatu yang membuat rasa tidak nyaman namanya dia adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Bu Ayu punya kerjaan. Yeah. Push up 20 kali itu hukuman. Saat itu juga spontan, saat nanti kita akan ada video yang menjelaskan mana sih posisi penghukum, pembuat rasa bersalah yang tadi saya sampaikan. Kita selesaikan dulu poin-poinnya dulu. Mengganti kertas tugas temannya setelah dicoret-coret. Konsekuensinya ya, kalau kertas tugas temannya dirusaki sama dia, maka dia harus menggantinya. Maka itu adalah sebuah konsekuensi, bukan hukuman, tapi konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensinya, kamu yang numpahkan, kamu yang membersihkan, itu adalah sebuah konsekuensi. Kalau contoh konsekuensi selanjutnya, lari mengingat lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran itu. Karena sudah punya peraturan tidak boleh terlambat 10 menit. Maka itu adalah konsekuensinya apa? Lari. Itu adalah sebuah konsekuensi. Beda dengan yang di atas tadi ya. Terlambat lagi. Oke. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Menyakitkan dan harus terjadi itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi konsekuensinya. Hukuman membuat anak menjadi sakit, baik itu sakit fisik maupun sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Kalau konsekuensi. Nah yang benar adalah kita lebih benar mana? Lebih condong kemana? Hukuman atau konsekuensi? Bisa dipilihkan masing-masing ya. Anak menjadi membenci kedisiplinan karena dia tidak nyaman, maka dia akan membenci suatu budaya disiplin tadi. Kalau konsekuensi, anak menjadi lebih menghargai budaya disiplin. Hukuman itu suatu paksaan.
Kalau konsekuensi masih berupa stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar lebih mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk. Konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Dari hukuman anak belajar untuk menyembunyikan, agar tidak ada hukuman, itu maksudnya Menyembunyikan kesalahan. Iya, kalau konsekuensi membuat anak menjadi belajar untuk mematuhi. Kita lanjutkan. Nah, ini yang mau saya tebalkan, sesungguhnya konsekuensi yang ada pun ternyata juga belum sepenuhnya benar. Maka yang benar atau identitas sukses yang benar-benar positif menghasilkan budaya positif adalah dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Ini yang akan kita pelajari. Ini yang mau kita tegakkan dan ini yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua supaya kita sama-sama yuk kita ubah mindset kita. Kita pahami dulu satu-satu. Hukuman sudah jelas ya, dia adalah suatu identitas gagal yang nanti hasilnya adalah jelas menjadi negatif. Pada hasil akhir pendidikan anak-anak kita menjadi negatif. Kalau konsekuensi dia bersifat netral. Kenapa? Murid hanya akan menghormati peraturan saja. Kalau nggak ada peraturan netral saja. Hasilnya menjadi netral. Nah, kalau restitusi disinilah yang akan saya sampaikan. Restitusi itu adalah sebuah pilihan. Pertama-tamanya dengan cara apa? Dengan menumbuhkan motivasi intrinsik tadi, dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, dengan cara restitusi identitas sukses menjadi positif. Hasilnya murid kita akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain, sehingga dihasilkanlah budaya identitas sukses positif dan dihasilkanlah budaya positif dari dalam diri murid kita, motivasi intrinsik dari dalam diri murid-murid kita yang diawali atau dimulai dengan menyadari nilai-nilai kebajikan dalam diri. Sampai di sini ada pertanyaan tentang identitas gagal, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi mungkin ya masih dalam pertanyaan ya? Ya, masih ada ya. Oke, baik, satu persatu. Nah, kita pahami dulu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang punya 5 kebutuhan dasar ini siapa? Manusia. Murid kita juga manusia. Maka kelima-limanya kita tidak boleh lupa bahwasanya murid kita juga manusia. Semua manusia punya 5 kebutuhan dasar ini dan pemenuhannya juga harus seimbang, harus sesuai dengan diri kita. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kebutuhan akan bertahan hidup, survival. Bertahan hidup itu termasuk makan minum ya, bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Anak kita juga butuh menguasai materi pelajaran atau penguasaan apa saja. Selanjutnya kebutuhan untuk diterima dan dimiliki, belonging, diterima dan dimiliki. Setaraannya belonging. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Bukan hanya orang dewasa saja, anak-anak kita juga punya kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Ini kita tidak boleh lupa. Untuk penegakan disiplin positif tadi dibutuhkanlah kebutuhan dasar manusia ini agar tercipta atau agar dia itu terpenuhi sehingga membuat setiap individu merasa nyaman pada dirinya sehingga lebih mudah lagi kita menumbuhkan budaya positif. Nah, ini dia yang ingin saya sampaikan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, apakah kita sebagai penghukum, sebagai orang yang membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi kita lihat di sini videonya. Nanti setelah Bapak Ibu menyimak video ini akan menyadari dirinya sebenarnya posisi kita ada di mana. Pada saat awal saya mempelajari ini juga ini ya baru sadar diri ya, oh ternyata saya belum benar nih.
Tunggu sebentar. Tentang posisi kontrol 5, posisi kontrol di sini akan ditampilkan sebuah kasus. Sebentar. Halo sinyal. Inilah 5 posisi kontrol yang saya sampaikan tadi. Awalnya Plumpur salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Adalah proses perjalanan seorang pendidik. Jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Rasa bersalah Sana dengan cepat Aren. kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Oke. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Iya kan? Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Rasa rendah diri. Selanjutnya posisi teman. Gara-gara guru yang ada mau jadi posisi teman itu tadi. Naren, Oh, tetap aja manggilnya kayak gitu. bibirnya tuh tidak ada dilihat. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Lu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, apa Dalam dampak posisi dari teman, posisi teman? guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, kita lanjutkan. Mulai sadar kan? Baik, lanjut posisi pemantau atau pemonitor. Oke, mulai sadar ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, bagaimana posisi pemantau? Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tapi tidak sepenuhnya menjadi seorang yang mandiri. Nah, posisi terakhir sebagai posisi manajer. Mari kita lihat bersama-sama. Posisi
kontrol sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Nah, Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. oke. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, kan? Sadar diri? Oke. Ada saya di tengah-tengah posisi tuh. Saya bisa jadi yang pertama, yang kedua. Iya. Saya mau ambil itu. Saya masih ekonya aja. Oke, teman-teman sudah menyadari diri ya. Posisi kontrol yang sebaiknya kita terapkan. Nah, setelah oke, baik. Kita mau belajar menjadi lebih baik. Nah, kan, Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, kelima posisi kontrol yang barusan kita tampilkan tadi, yang barusan kita lihat tadi, sudah cukup menggambarkan yang mana, kita condong yang mana, dan posisi mana yang benar-benar efektif, yang mana tujuan kita mau menerapkan budaya positif, penegakan budaya positif bagi murid kita, maka posisi yang kita ambil yang benar adalah sebagai posisi manajer. Kita sudah tahu bagaimana posisi manajer itu seharusnya kita menghadapi
menghidupkan motivasi intrinsik pada murid itu sendiri supaya mereka itu menjadi sadar, sehingga dia akan melakukan perbaikan dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ada pengaruh dari luar. Untuk melakukannya, kita lanjutkan ke pokok bahasan selanjutnya tentang posisi kontrol manajer ini. Nah, ini dia untuk menandakan pernyataan yang mana yang mengidentifikasi posisi kita. Apabila kita ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, maka yang menyatakan itu adalah posisi kontrol sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Ketika ada pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya, Itu menghukum secara verbal itu sudah jelas menyakiti hati. Oke, ayolah lakukan demi ibu. Ya, itu berarti posisi sebagai teman, merasa ramah sebaya. Tapi tetap aja, meskipun dia identitasnya sukses, tapi tetap aja dia karena ada teman. Kalau dia nggak akan mau kalau nggak sama ibu ya, gitu ya, memilih. Ujungnya nanti ke sana dapat. Pernyataan berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu konsekuensi, berarti dia adalah posisi kontrolnya hanya sebagai seorang pemantau. Hanya mantau aja. Kamu mau dapat stiker bintang hari ini? Kalau mau, oke, yang baik kayak gitu. Pernyataan berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu mancing dia, menanyakan dia, seharusnya kamu bagaimana gitu, sehingga dia punya solusi, punya tindak lanjut dari dirinya sendiri. Inilah pernyataan-pernyataan yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajer. Pernyataan terakhir, kamu selalu yang paling akhir. Itu menyakiti hati. Berarti dia adalah pernyataan yang dinyatakan oleh posisi pembunuh. Kita lanjutkan. Nah, disinilah Bapak Ibu, teman-teman semua, marilah kita bergerak dari peraturan-peraturan yang ada, proses pemantauan, konsekuensi maupun penghargaan atau hadiah tadi, mari kita benarkan, menuju ke nilai-nilai kebajikan, menuju perbaikan diri guru sebagai posisi kontrol manajer. Mari kita sama-sama memperbaikinya. Misalkan gini yang di bawah itu dicontohkan. Kalau kamu tidak begini, maka saya akan begini. Ini adalah sebuah hukuman yang membuat rasa tidak nyaman dampaknya. Bandingkan dengan yang sebaliknya. Apa yang kamu yakini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini, apa yang kamu yakini? Kamu ingin menjadi seperti apa? Seperti apa yang baik menurut kamu? Gitu. Kita tanyakan dulu. Kita tebalkan dulu. Inilah proses-proses restitusi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman tentang restitusi. Apa itu restitusi? Nih, apabila kita posisinya sebagai kontrol manager, maka proses restitusi inilah sesungguhnya yang kita jalankan. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Di sini garis tebalnya ya, menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Disinilah proses restitusi yang dimaksud, bahwasanya kita mau menebalkan seperti apa yang ingin diinginkan oleh murid kita, maka kita membantu mereka untuk menjadi seperti yang mereka inginkan. Nah, prosesnya segitiga restitusi ini sebagai posisi kontrol manajer dengan 3 langkah yang dikenal sebagai segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi yang dimaksud adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi seperti demonstrasi kontekstual yang saya lakukan pada modul ini, ya, bisa kita tampilkan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif,
dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. 3 tahap segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Berikut ini praktek segitiga restitusi. Ini dia ya, praktek segitiga restitusi yang saya lakukan sebagai demonstrasi kontekstual saya di modul ini. Ini contohnya pada suatu kegiatan penilaian anak yang melakukan mencontek atau bekerja sama saat ujian. Niko sama Risma harap tidak bekerja sama ya. Juga kita ingatkan, ulang lagi. Niko, Risma, ke depan sebentar nak. Nah, di proses menstabilkan. Kenapa kalian masih bekerja sama? Padahal ibu sudah ingatkan berkali-kali. Bukan saya, Bu. Risma yang minta jawaban ke saya. Tidak bu, bukan saya. Ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita mau mencari solusi terhadap persoalan ini. Kalian patut bangga dengan diri kalian sendiri. Karena kalian telah diberikan dari diri kalian. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi seseorang yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya ingin menjadi orang sukses di kemudian hari. Saya akan rajin belajar sampai baik. Maka aku akan menjadi saya akan menunjukkan kalau saya akan Oke, kalau itu semoga kalian menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Amin. Sekarang kembali ya. Ya, salah satu contoh fungsi manajer penerapan segitiga restitusi. Nah, kasus yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas. Nanti nak digabungkan ini tadi tuh. Iya. Begini-beginilah dulu. Ini validasi tindakannya salah. Lalu kita buat pembelajaran IPA dengan drama biar lebih lucu lagi. Memang benar. Jadi kurang tepat jika pembelajaran IPA dilaksanakan dengan sebuah drama. Setelah ini, apa kamu akan mengulangi hal serupa di lain kesempatan? Atau ada niatan untuk bersikap lebih baik lagi? Ini menanyakan keyakinan.
Kepanasan katanya. keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu. Perangkat kepanasan. Coba kamu ulangi Dipersingkat lagi aja. keyakinan kelas dulu sejak apa? Ya benar, ternyata kamu masih ingat. Nah, kira-kira yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan atau belum? Sudah sesuai. Nah sekarang bagaimana langkah kamu selanjutnya? Saya akan berusaha mengambil kesalahan senang maupun mendukung saat saya mengambil. Baiklah, sekarang kamu sudah menyadari dan berniat memperbaiki. Ibu berharap kamu akan selalu konsisten dengan niatan kamu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan. Dan ibu juga berpesan, lakukan hal itu bukan hanya pada motor IPA saja. Karena kecerdasan tidak hanya kecerdasan intelektual saja. Kecerdasan emosional bisa sangat penting dan sangat berpengaruh pada masa depan kamu. Baiklah, ibu rasa sudah cukup. Silakan memberikan istirahat kamu. Setengah dua kayak acara juga ini. Oke, itu tadi Perbedaan restitusi dengan penegakan disiplin yang lain ialah dari penegak apa namanya? Contoh seketika restitusi, praktik seketika restitusi. Bagaimana cara menumbuhkan budaya positif pada murid kita dengan seketika restitusi. Ini dia, seketika restitusi tadi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas seperti dicontohkan tadi. Menstabilkan identitas di sini, guru kita sebagai psikokontrol manager menanyakan, memberi penguatan bahwasanya perbuatan salah itu adalah sesuatu yang manusiawi. Oke? Kita pasti bisa menyelesaikan persoalan. Ya, kita memberikan penguatan identitas pada diri murid kita bahwa dia sebenarnya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi tadi. Kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap lebih baik bagi dirimu sendiri? Nah, tujuan dari menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Artinya di sini kita sadarkan anak kita supaya dia menjadi percaya diri untuk mampu menyelesaikan kesalahan yang sudah dia lakukan. Tahap yang selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi yang sudah kita sampaikan. Nah, contoh dari aktivitas validasi kebutuhan, yakni ini misalkan kita menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Kita tanyakan di situ itu untuk memvalidasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah yang murid kita lakukan. Nah, tahap yang terakhir yaitu dengan menanyakan keyakinan. Disinilah nanti kita ingin menanamkan agar anak melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan nilai sosial atau nilai-nilai kebajikan yang mendasari manusia bergerak dengan orang lain. Di mana dia yang harus dia perbaiki berikutnya. Tuh, feedback ataupun refleksi dari kegiatan restitusi tadi pasti akan berdampak pada diri anak kita apabila kita dengan benar melakukan proses segitiga restitusi. Dalam proses segitiga restitusi sebaiknya kita juga melakukan intervensi selama 30 detik. Apa itu? Intervensi ini akan membantu murid kembali kepada tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non-konfrontatif. Bagaimana caranya? Dengan menawarkan beberapa pertanyaan yang membuat penguatan dari menanyakan keyakinan segitiga restitusi tadi menjadi lebih tebal di dalam dirinya. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Yaitu di akhir kita melakukan proses segitiga restitusi tadi kita tebalkan dengan intervensi seperti contoh. Contoh berikutnya misalnya, bagaimana kamu ingin memperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Itu kita tebalkan kembali. Kita lakukan, kita latih anak kita menjadi refleksif terhadap dirinya sendiri.
sebenarnya apa yang kita lakukan? Pertama, penegakan budaya positif yang penting kita terapkan pertama adalah dengan apa? Budaya ya, menanamkan keyakinan, betul. Validasi, menstabilkan. Menanamkan keyakinan kelas, menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, dalam forum ini saya usulkan kepada teman-teman majelis guru semua, selain keyakinan kelas yang kita tempel di kelas-kelas, ini saya buat di kelas saya, di kelas 71 juga berbeda-beda memang, karena saya buatnya bersama anak-anak yang meminta nilai-nilai seperti apa yang ingin dia tampilkan, baru kita susun kalimat keyakinannya. Nah, saya punya usul untuk kita buat keyakinan sekolah lagi, dan kita tempel besar-besar, kita buat baliho juga, jangan seperti ini agak besar, agak gede gitu, kita buat sehingga dalam penegakan peraturan sekolah kita yang sudah kita susun beberapa lembar tadi, kita akan lebih mudah dengan kita senantiasa mengingatkan keyakinan sekolah yang sudah kita miliki. Jadi benar-benar penebalan dari budaya positif tadi kita kembalikan ke dalam motivasi intrinsik dari setiap diri kita. Bukan hanya karena ada peraturan, bukan hanya karena ada motivasi eksternal dari luar orang lain, tapi juga dari dalam diri murid-murid kita mau tumbuhkan motivasi intrinsik untuk mau berbudaya positif. Kira-kira itu mungkin ada lagi. Posisi apa? Bu Asma yang sebaiknya kita lakukan? Manajer. Mantau. Yaitu dengan melakukan proses restitusi. Itu dia intinya, pokok bahasanya di sana. Jadi pertama-tama kita tanamkan dulu nilai-nilai kebajikan. Kita susun dulu keyakinan kelas. Itulah kita senantiasa mengingatkan anak-anak kita untuk menggambarkan bertindak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Kita lakukan segitiga restitusi saat anak-anak melakukan suatu tindakan ataupun melakukan suatu kasus dalam dirinya. Kita tolong, kita perbaiki. Mari sama-sama kita benahi diri kita sendiri. Saat saya sendiri mempelajari materi ini juga sama dengan teman-teman semua, kita menjadi sadar sendiri, oh ternyata saya merasa bersalah ya, gitu. Oh, ternyata yang benar itu begini. Ternyata efeknya ketika kita berpikir lebih panjang, dampak terhadap apa yang kita lakukan itu ternyata kena. Jadi kita harus menjaga diri kita. Anak-anak kita ini ya di sana Bapak Ibu, kita dia juga manusia, dia juga punya kebutuhan. Kita jangan lupa di sana. Maka kita bantu, mari kita sama-sama memperbaiki diri. Kira-kira gitu, mungkin ada lagi.